Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 RPL 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem pelayanan kesehatan home care yang beranggotakan Juniarti, yang kedua Syarapina, ketiga Cut Arifah Maulida, yang keempat Fazil Azani. Latar belakang dari sistem ini yaitu pelayanan home care ini adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dari rumah untuk pasien yang membutuhkan atau harus dirawat dari rumah karena alasan tertentu atau karena kondisi kesehatannya. Pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dan keluarga dalam merawat pasien di rumah. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentunya ini sangat berguna dan sangat memudahkan bagi pasien untuk menemukan berbagai informasi atau sesuatu yang dibutuhkan. Maka dari itu, kami menawarkan dan membuat sebuah sistem layanan home care yang dapat menjadikan alternatif bagi keluarga pasien yang tidak dapat menjaga pasien itu sendiri atau pasien dengan kondisi sakit, tidak sanggup untuk mendatangi fasilitas kesehatan dan lainnya. Demikian juga dengan pasien yang kondisinya sudah sangat lemah, keadaan sakit yang menyebabkan ketergantungan pada alat atau penggunaan cairan parenteral atau infus, menjadi penyebab pasien atau keluarga berharap mendapatkan pelayanan kesehatan di tempat tinggal mereka atau di rumah. Adapun tujuan dari sistem ini yaitu yang pertama, memudahkan dalam menghubungi perawat. Dengan home care, maka dapat memudahkan cepat mendapatkan perawat yang bisa membantu pasien untuk perawatan kesehatan. Yang kedua, mengurangi antrian di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya. Maksudnya ialah ini adalah masa pandemi. Antrian pasien menumpuk di rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya. Maka ini merupakan suatu kekhawatiran masyarakat di masa pandemi ini. Dengan home care dapat membantu mengurangi angka penyebaran virus juga tanpa harus mengantri di rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu memudahkan orang-orang dalam perawatan tanpa perlu ke rumah sakit. Aktor pada sistem ini yang dipakai yaitu ada dokter, yaitu sebagai tempat konsultasi pertama, ada pasien adalah orang yang akan dirawat, dan ada perawat, yaitu orang yang melakukan perawatan dan datang ke rumah pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fazil Azani. Oke, terima kasih. Di sini ada daftar masalah. Yang utama, pasien yang sedang sakit di rumah dan ingin melakukan perawatan lansia. Dan yang kedua, pasien yang membutuhkan rawat inap namun ingin dirawat di rumah. Dan yang ketiga, pasien yang baru selesai menjalani operasi dan dipulangkan ke rumah namun masih memerlukan perawatan lebih lanjut. Dan yang keempat, rumah pasien jauh dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Dan yang kelima, pasien tidak ada waktu lama untuk menunggu antrian untuk melakukan perawatan. Dan yang keenam, ibu hamil yang ingin melahirkan. Next. Di
Ini ada option, yaitu solusi dari daftar masalah. Dengan adanya aplikasi ini, pasien lansia yang sakit bisa dirawat inap di rumah. Dan yang kedua, menggunakan aplikasi home care sangat membantu pasien yang ingin rawat inap di rumah. Dan yang ketiga, pasien yang selesai menjalani operasi bisa rawat inap di rumah dengan menghubungi perawat di aplikasi home care tersebut. Dan yang keempat, pasien bisa menghubungi perawat di aplikasi home care supaya mempermudah pasien yang jarak rumahnya jauh dari rumah sakit atau layanan kesehatan. Dan yang nomor 5, home care mempermudah pasien untuk melakukan perawatan, tidak perlu waktu lama untuk menunggu antrian. Dan yang terakhir, ibu hamil yang ingin melahirkan tidak perlu ke rumah sakit, bisa langsung menghubungi perawat di aplikasi home care. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Citra Rifa. Daftar aktivitas. Baik, Kak, selanjutnya. daftar aktivitas, Kak. Baik, selanjutnya di sini ada daftar aktivitas. Di sini ada 8 daftar aktivitas. Daftar aktivitas yang pertama yaitu user melakukan daftar dan login ke aplikasi home care. Yang kedua, user mengisi biodata lengkap sesuai yang tertera pada aplikasi. Yang ketiga, user memilih jadwal untuk melakukan konsultasi. Yang keempat, sistem pada aplikasi home care itu akan menampilkan salah satu fitur, yaitu cek perawat terdaftar. Yang kelima, user melakukan pemesanan sesuai kebutuhan pasien. Yang keenam, user akan melakukan pemesanan terhadap perawat yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh si pasien. Lalu yang ketujuh, operator ini dari pihak rumah sakit, mereka akan menjadwalkan perawat yang akan datang ke rumah pasien. Selanjutnya, setelah dijadwalkan jadwal oleh operator, maka perawat akan datang ke rumah pasien. Nah, berikut adalah storyboard dari aplikasi home care. Yang pertama di sini, user membuka aplikasi home care. Berikut adalah tampilan menu daftar dan login home care. User akan melakukan mendaftar dan login ke home care. Setelah user login, user akan menghubungi perawat dari aplikasi home care tersebut. Lalu setelah user menghubungi perawat, maka dari pihak rumah sakit akan mendapatkan notif. Nah, setelah mendapatkan notif dari user yang telah memesan tadi, maka pihak rumah sakit akan segera memproses dan mengutus perawat ke rumah pasien. Nah, perawat yang tadi yang telah diutus oleh pihak rumah sakit akan segera mendatangi rumah pasien sesuai dengan yang telah terjadwal. Nah, berikutnya perawat akan melakukan pelayanan dan melakukan perawatan kepada pasien di rumah pasien tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syarafina. Baiklah, saya akan melanjutkan
presentasi tentang Figma, yaitu prototipe yang aplikasi home care yang kami buat. Di tampilan pertama yaitu logo dari aplikasi kami, yaitu logo home care. Selanjutnya di tampilan selamat datang. Nah, di situ ada dua menu. Yang pertama menu login dan menu create akun atau membuat akun. Nah, apabila memilih menu login, maka user hanya memasukkan email dan password saja atau bisa langsung login dengan menggunakan akun Google, Facebook maupun akun sosmed yang lainnya. Nah, apabila memilih menu create atau membuat akun baru, jadi user harus memasukkan nama, nick, nomor telepon, dan juga data diri user yang lainnya untuk melengkapi serta membuat akun di aplikasi home care. Kadang deh. Selanjutnya menu utama dari aplikasi home care. Di sini ada menu pembayaran, pusat informasi, yaitu untuk segala mencakup informasi baik dari penyakit, gejala-gejalanya, ataupun informasi tentang obat yang dibutuhkan oleh user. Selanjutnya ada obrolan. Obrolan itu berisi tentang chat ataupun informasi yang ingin ditanya atau diketahui oleh user baik kepada perawat ataupun kepada dokter. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan. Nah, jika user sudah konsultasi kepada dokter ataupun perawat, di sini hasil check up-nya akan diberikan secara online. Jadi user tidak perlu lagi ke operator rumah sakitnya untuk mengambil hasil lab ataupun hasil dari check up kesehatannya. Nah, selanjutnya ada menu pemesanan. Menu pemesanan yaitu untuk user bisa memesankan perawat ataupun obat atau segala macam yang berhubungan dengan penyakitnya dia tuh. Dan yang bisa milih menu pengantaran yaitu berdasarkan lokasi yang akan diinput oleh user dan diantarkan ke tempat pasien berada. Di sini juga ada menu apotek yang di-collab dengan apotek-apotek terdekat yang terdeteksi oleh lokasinya juga, serta dari Peduli Lindungi juga, dan serta ada menu pemesanan terjadwal. Nah, di sini bagi user yang menginginkan dengan dokter tertentu atau perawat tertentu yang sedang ada jadwal dengan pasien lain, jadi dia bisa menentukan jadwal pemesanannya terlebih dahulu untuk dokter atau perawat yang diinginkan. Berikut adalah beberapa tampilan dari aplikasi kami, baik dari menu tambahan, ada pembayaran yang bisa dilakukan dengan Bank BSI, Dana, OVO, atau e-money lainnya, dan menu lokasi yang akan dituju oleh perawat kepada rumah pasien. Selanjutnya, di pusat informasi. Nah, misalnya di sini kami mengambil informasi tentang kesehatan jantung. Ketika user menginput di menu pencarian tentang informasi jantung, maka akan keluar tampilan seperti gambar di sampingnya nih. Yaitu seputar tentang jantung, gejala-gejalanya, hal yang harus dilakukan untuk menghindari penyakit jantung, serta cara pengobatannya. Nah, selanjutnya obat yang akan dikonsumsi oleh pasien tentang penyakit dia tuh bisa dilakukan pemesanan juga di apotek terdekat atau langsung ke apoteknya sendiri dengan melakukan pemesanan dalam aplikasi. Selanjutnya di menu chat konsultasi dengan dokter. Ini tampilan chat utama dan tampilan dalam chat ketika berkonsultasi dengan dokter. Nah, selanjutnya jika sudah melakukan konsultasi dan atas penyakit apa, mungkin pasien sudah pernah mengunjungi rumah sakit sebelumnya,
maka hasil check up-nya akan dimasukkan ke dalam aplikasi ini dan bisa mengunduh file tersebut di halaman unduh hasil pemeriksaan. Hanya sampai di sini hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.